Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kulli wa kafa billahi syahida. Arsadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di Masjid Al-Falah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ilahi. 3. Pidato bahasa Inggris. 4. Puisi. 5. Sambutan. 6. Santunan secara simbolis. 7. Tausiah inti. 8. Santunan anak yatim dan duafa. 9. Ramah tamah. 10. Penutupan. Selanjutnya mari kita menuju acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh teman kita Ananda Mutiara dan Ananda Salman. Untuk Ananda berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Aku berlindung kepada godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang telah dibacakan oleh kedua teman kami. Semoga apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengar kreasi pidato bahasa Inggris oleh teman kita Ananda Jessica. Untuk Ananda Jessica kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, my name is Jessica Danyadewi. It is an awesome and precious chance for me to be your master of in this night on Sunday 60 of Augustus 2022.
In your big event Takdik Akbar and donation from our hands. First of all, let us ask thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. We host Mr. Fuad is granted on us. Thanks to his blessing, we can gather on this night in good health to carry out Takdik Akbar and donation on hands. This lecture will discuss in the benefits of alms and its good impact in your lives this world and thereafter. It is the beautiful moment and would like to welcome Mr. Syed Ahmad Al-Mistri as the speaker of Toshia tonight and the DKM of Al-Falah Mosque, the co-regent of the mosque, and of friends and my beloved friends. Finally, from the depth of my heart, I do an apology for my mistakes while in presenting this event. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Jessica yang telah membacakan pidato bahasa Inggris. Selanjutnya mari kita dengarkan kreasi puisi oleh teman kita Ananda Rado. Untuk Ananda Rado kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Doa. Doa karya Khairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingatmu penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk bagaikan sebuah gelas yang terjatuh dari atas tebing. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Di pintumu aku tidak bisa mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah telah kita saksikan pembacaan puisi yang telah dibacakan oleh teman kita. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah kepada Ustadz Ilham. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arisito sebagai Ketua DMI, yang terhormat Ustaz Harun selaku Ketua DKM Baitul Karim, Bapak Babinsa, dan yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Damrijal. Terima kasih atas kedatangannya dan atas luangan waktunya. Dan yang terhormat Bapak Ruseli sebagai Ketua Yayasan, dan Al-Mukarram Ustadz Hidayat mungkin perwakilan dari MUI. Alhamdulillah semuanya pada hadir di tengah-tengah kita. Semoga
langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena izin beliau, karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan karena rahmat dan karunia-Nya, dan karena nikmat-Nya yang sudah diberikan kepada kita begitu banyak, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah duduknya kita di masjid ini sebagai tabungan kita, amal kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirnya kita di sini, adanya kita di sini, tak luput daripada dorongan dan bantuan para donatur Masjid Jami Al-Falah. Maka sebelum saya berbicara, saya mau mengajak kepada adik-adik anak yatim dan para duafa, karena doa-doa antum sekalian makbul, ijabah. Tidak ada batas ataupun halangan doa antum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari yang mulia ini, mari kita doakan donatur Masjid Jami Al-Falah, baik donatur yatim, donatur kegiatan Masjid Jami Al-Falah. Ya, adik-adik mau? Nah, karena beliau, atas wasilah beliaulah adik-adik dapat duit tiap bulan. Kami semua pengurus ini cuman numpang lewat doang, ya Pak Haji. Cuman naruh di meja, kasih adik-adik lagi. Makanya mari kita sama-sama mendoakan donatur kita ya. Karena doa adik-adik, doa para duafa itu sangat ijabah. Mari kita doa, kita baca surah Fatihah untuk donatur kita. Donatur yatim, donatur kegiatan Masjid Jami Al-Falah, donatur pembangunan masjid dan yang lain-lainnya. Dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang redho, insya Allah doa kita ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa ala kullu niyyatin salihah barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga semua yang kita lakukan didengar Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Falah, patut kita syukuri atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita jangan sampai menjadi orang yang ingkar akan nikmat Allah. Allah betul-betul sangat mengajab, sangat murka kalau kita tidak mau bersyukur. Sebagaimana Allah kan berfirman, yang mungkin insya Allah sudah kenal ayatnya, sudah hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa ista'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, la in syakartum. Kita perhatikan kalimatnya, kita perhatikan susunannya. La in syakartum, Allah mulai dengan kalimat la, lamu takkid. Makanya kalau bacanya jangan panjang, la itu salah, menjadi la an-nahiyah, tidak. Bacanya la in syakartum, itu dalam ilmu sorof namanya, atau ilmu nahwu namanya lamu takkid. Sungguh pasti kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Kalimat selanjutnya pakai la lagi, la takkid lagi. La
yakin pasti la azidannakum, pasti Allah akan tambah, pasti. Karena sebagian kita mengukur nikmat Allah itu hanya bersifat materi, hanya yang sifatnya materi. Wah, nggak ada uang berarti nikmat Allah, enggak. Allah kasih mata itu nikmat Allah, Allah kasih pernapasan nikmat Allah, Allah kasih rasa yang enak itu nikmat Allah. Kalau andai kata salah satu tersebut diambil sama Allah, apa jadinya kita? Atau Allah minta bayar, sanggup apa enggak kita bayar? Sanggup kita bayar, Pak? Kita suruh bayar di mata nih. Napas aja kita bayarnya berapa banyak oksigen kita butuh. Makanya patut kita syukurin. Dan juga kepada para donatur, insya Allah kami doakan semua yang Bapak berikan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun berjanji di dalam kitab sucinya, alladzina yunfikuna amwalahum, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabil, maka itu seperti biji sawi yang tumbuh 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulah, dan setiap tangkainya mi'atun habbah, akan tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan apa yang telah Bapak infakkan, apa yang Bapak berikan. Dan alangkah tercelanya kita di mata Rasulullah SAW apabila ada tetangga kita kelaparan atau tidak makan sehari 2 hari, sedangkan kita sebagai tetangga tahu kalau tetangga kita lapar, tapi kita gak mau peduli. Itu bukanlah tanda orang yang beriman. Dikatakan oleh baginda Nabi, ma'amana rajulun bata, tidaklah beriman seseorang dengan baik kepadaku. Bata ja'iun, bata sab'ana, dia tidur, dia terbaring dengan perut yang kenyang. Wajaruhu ja'iun, sedangkan tetangganya berbaring kelaparan. Ila janibihi, enggak bisa tidur dia. Wa huwa ya'lam, dia tahu tetangganya lapar, tapi enggak mau peduli. Maka tidaklah dia termasuk orang yang beriman. Wa ma amana rajulun, tidaklah beriman dengan baik kepadaku, kata Rasul. Rajulun bata sab'ana, tidur dengan lelap kenyang, sedangkan tetangganya lapar. Jangan sampai kita kayak gitu, Bu. Apalagi tetangga kita anak yatim. Waduh, nauzubillah min dzalik. Tadi kan dibilang, dibaca oleh anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi, yang, yukadzibu, yang membohongi atau mendustakan, ad-din, agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fadzalika, itulah orang-orang yad'ul yatim, yang menghardik, nggak mau peduli, nggak mau memelihara, nggak mau menyayangi anak yatim. Itu adalah orang yang mendustakan agama, ngaku agamanya Islam, tapi ada anak yatim nggak mau peduli. Salah satu tanda orang munafik itu dia. Salah satu tanda orang yang mendustakan agama Allah itu dia. Makanya berangkat dari sini kita semua pengurus Masjid Jami Al-Falah
walaupun hanya sedikit yang bisa salurkan, walaupun hanya sedikit yang bisa kita sampaikan, karena memang kemampuannya seperti itu, mohon maaf. Tapi doakan, tidak mungkin, insya Allah tahun depan kita akan tingkatkan lagi santunan-santunan yatim dan duafa. Yang sekarang insya Allah pergunakanlah dengan baik, dengan manfaat, sehingga donatur kita melihat, oh iya, makanya selalu doain donatur Al-Falah ya, donatur anak yatim, supaya bisa menyantuni lagi antum sekalian semua. Mungkin hanya ini Pak, masih banyak yang lagi mau bicarakan bapak-bapak kita. Sekali lagi kami pesan dan kami minta maaf apabila ada kesalahan di dalam menyambut bapak-bapak, dalam melayani bapak-bapak, atau salah di dalam mencatat anak-anak yatim, atau ada yang nggak kecatat. Pasti kami semua nggak sempurna, ada yang nggak catat. Saya mohon maaf, kami semua mohon maaf yang ada di DKM Al-Falah. Mohon maaf. Doakan insya Allah tahun depan lebih meningkat lagi, ya. Insya Allah tahun depan akan meningkat lagi santunannya. Tidak seberapa, tapi jangan dilihat dari nilainya, tulus dan ikhlasnya para donatur kita. Itulah yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf. Atlubu minkum ma'af wa hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ilham atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Falah, Bapak Ruseli. Kepada Bapak Ruseli kami persilahkan. Nanti habis ini Pak Darmizal ya, kita sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Dengan rahmat Allah dan izin Allah kita semua bisa hadir di sini. Saya hanya mau menyampaikan sedikit apa yang perlu mungkin diinformasikan ke masyarakat. Pertama, tadi alhamdulillah saya duduk di sebelah Pak Darmizal. Saya sedikit membanggakan anak-anak yatim kita main adroh ini ya. Terus saya langsung sampaikan bahwa kita baru punya 1 set. Nanti rencananya kita mau nambah 1 set lagi. Kenapa kita mau nambah? Karena saya dengar laporan dari pengurus di sini, latihannya gantian. Ya gitu ya Pak Ustadz ya, harus gantian. Nah tanpa saya minta, Pak Darmizal bilang saya menyumbang 1 set. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Darmizal. Jadi nanti mudah-mudahan nanti anak-anak latihannya nggak perlu gantian lagi, ya gitu. Dan kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa tadi juga Ketua DKM kita sudah menyampaikan begitu banyaknya kegiatan di Masjid Al-Falah ini, alhamdulillah. Dan hampir tiap hari kita tidak ada tanpa kegiatan di masjid ini. Tapi akibat dari kegiatan yang terus-menerus seperti itu, saya selalu mendengar setiap sholat Jumat itu saldonya pasti di bawah 100.000 terus, 50 ribuan, 60 ribuan gitu. Tapi alhamdulillah nggak minus gitu. Nah, cuman dari situ beberapa hari yang lalu kita coba diskusi sedikit, ini bagaimana mengantisipasi hal seperti ini. Nah, salah satu yang akan dilakukan oleh pengurus DKM ini akan mencari sumber-sumber dana yang produktif, sehingga masjid ini tidak hanya menerima zakat atau menerima apapun dari ini. Pengurus ini kepingin yang sesuatu yang bisa menghasilkan duit. Nah, timbullah kemarin usulan untuk membuat koperasi. Jadi bagi saya ini sangat positif. Koperasi ini sebenarnya kan tujuannya dari anggota untuk anggota. Tapi kalau anggotanya itu adalah masyarakat dan juga ada orang
orang-orang di sekitar sini, ini pasti akan berimbas juga ke masjidnya nanti. Itu. Nah, ini saya menghimbau kepada masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayo kita ramaikan koperasi ini, kita hidupkan koperasi ini. Mudah-mudahan koperasi ini bisa bertumbuh dengan baik, dan ini juga akan ada manfaat buat kita juga nanti di sini, di warga Kawi-Kawi sini. Dan saya juga berharap tadi Ketua DKM juga sampaikan, tahun depan ada target untuk meningkatkan santunan ke anak yatim dan duafa. Nah, karena kita lihat sekarang bahwa ada perkembangan anak-anak ini, ya, dari sisi tadi kita lihat kan, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa puisi di sini, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain lagi. Terutama juga ini yang saya juga minta kita pantau juga mengenai kemajuan di sekolahnya. Ya kan, bulan lalu saya sampaikan bahwa ayo kita tantang nih anak-anak, siapa yang bisa nanti tembus ke perguruan tinggi negeri, kita nanti dari pengurus akan berusaha untuk kasih beasiswa. Sehingga ayo sama-sama bekerja keras, belajar yang baik, mudah-mudahan nanti kan bisa lebih baik lagi. Nah, itu yang mungkin perlu saya sampaikan malam ini, dan saya rasa sambil menunggu Pak Ustadz kita datang, ya, nanti mungkin ada lagi nanti yang akan disampaikan oleh, saya berharap Pak Darmizal nanti akan banyak bicara sedikit memotivasi kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan terus, dapat meningkat lagi kualitasnya. Dan sebagai akhir kalam, kalau ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruseli atas sambutannya. Yang terakhir adalah sambutan dari Bapak Haji Darmizal. Bapak Haji Darmizal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ilham, yang terhormat Ketua DKM Jakarta Pusat, Bapak dari Koramil Kecamatan Johar Baru, Ustadz Roseli, Ketua DMI, para ibu dan bapak-bapak serta adik-adik yang sangat kami cintai dan banggakan. Malam ini saya datang, kemudian secara mendadak diminta oleh Ustadz Roseli untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mungkin akan saya sampaikan beberapa kata. Pertama adalah saya ingin mensitir apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilham tadi, yang berbunyi, la in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Namun apabila kita tidak bersyukur, maka azabku sungguhlah amat pedih, kata Allah. Begitu ya Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cintai dan banggakan, adik-adik yang kami sangat sayangi. Saya teringat ketika musik hadrah ini pada tanggal 10 Agustus 2018. Untuk pertama kalinya yang saya ketahui sepanjang sejarah, di mana pada saat itu jam 7.30 pagi
kami menghantarkan seorang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ke KPU dari Gedung Juang 45 yang diantarkan dengan menggunakan musik-musik seperti ini, dengan hadrah, dengan gambus begini. Ini belum pernah sepanjang yang saya ketahui. Hari ini ketika Ustadz Roseli tadi menyampaikan bahwa adik-adik kita latihannya secara bergantian karena kurang satu set alat ini untuk adik-adik gunakan. Saya langsung menyambut dengan sangat bergembira. Barangkali inilah saatnya ketika saya diminta oleh istri untuk datanglah ke masjid hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dilakukan di masjid. Ternyata doa kami sekeluarga dikabulkan. Kami atas permintaan Ustadz Roseli bersedia dan ikut berpartisipasi menyumbang satu set alat-alat untuk bermain dan latihan musik adik-adik kita di Masjid Al-Falah ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Roseli. Semoga apa yang kami titipkan nantinya dapat bermanfaat bagi adik-adik, bagi pengembangan dan bagi kemakmuran masjid. Masjid ini memang haruslah sebagai tempat kemakmuran bagi kita semua, tempat kita untuk berteduh dan bersejuk ria dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ustadz sekalian, Bapak Roseli, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris Darmizal atas sambutannya. Sambutan dari Ketua DMI Haris Sucipto. Sambutan dari Ketua DMI. Sambutan dari Ketua DMI Haris Sucipto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah Bapak Ustadz Ilham dengan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Roseli dengan jajarannya. Yang saya hormati Musbika yaitu Pak Badan Ramil yang diwakili oleh Bapak Ahmad. Yang saya hormati kepada Ketua DKM Masjid Baitul Karim yaitu Bapak Haji Harun Fadilah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Haji Wirman Ate. Yang saya hormati Ketua MUI yang diwakili oleh yaitu Bapak Ustadz Ahmad Hidayat. Yang saya hormati mantan Ketua DPRD yaitu Bapak Haji Damrizal sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Johar Baru. Dan kepada Bapak-bapak Ustadz, Kiai,
guru-guru kami yang berada ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang hadir termasuk anak-anakku semua. Yang pertama, mari kita berikan pada Allah SWT bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, rezeki banyak, dan dijauhkan dari segala penyakit dan panjang umur berkah. Selamat datang kepada Bapak Syekh Ahmad Al-Misri. Alhamdulillah beliau sudah hadir, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan berikan panjang umur berkah. Bacain sholawat. Bacain sholawat. Sholawat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Ya, kita baca dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, rezeki banyak, dan dijauhkan dari segala penyakit, dan diberikan panjang umur penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW sampai yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami sebagai Ketua DM Cabang Kecamatan Johar Baru sangat mensupport, sangat mendukung, sangat mengapresiasi dengan adanya penyantunan anak yatim piatu setiap bulan yang diadakan oleh Masjid Al-Falah di RW 8 ini di Kelurahan Johar Baru. Alhamdulillah, ini betul-betul sebagai sampel contoh untuk masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan masjid lain akan melakukan hal ini seperti ini. Setiap bulan melakukan penyantunan anak yatim piatu. Ini perlu kita boomingkan, perlu kita siarkan, perlu kita budayakan. Jangan sampai luntur, jangan sampai terjadi pengkritisan, jangan sampai terjadi krisis dalam moral kita, akhlak kita. Tingkatkan iman kita, takwa kita dalam menuju untuk surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang berada di sini nanti sebagai tiket untuk masuk surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja, kami sebagai Ketua DMI sekali lagi mengucapkan sangat mensupport, mendukung, apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini yang harus kita lakukan untuk memakmurkan masjid dan dimakmurkannya masjid. Ini bagaimana di Masjid Al-Falah ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini harus didukung oleh semua masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, termasuk Bapak mantan Ketua DPRD Bapak Haji Dasmjal. Mohon agar disupport kegiatan-kegiatan seperti ini, dan Bapak Ketua Yayasan Rosal ini yang luar biasa sudah selalu betul-betul ya misi visinya Al-Falah sudah diceritakan kepada kami. Ini harus dilanjutkan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah profil dari Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau lulusan S1 Syariah Islamiyah Al-Azhar Mesir. Tahun 2018 beliau sudah menjadi WNI dan pemegang sanad keilmuan dalam berbagai bidang agama seperti Quran, tajwid, tafsir dan hadis dan lain-lain.
dan pembina Asosiasi Ruqyah Syariah. Beliau juga menjadi pengisi acara di program televisi. Salah satunya 1. Damai Indonesiaku TV One, 2. Tombo Ati RTV, 3. Ustadz on the Road RTV, 4. Cahaya Hati Indonesia iNews, 5. Juri Hafiz Indonesia RCTI 2020 dan 2021, dan berbagai televisi lainnya. Beliau juga penulis beberapa kitab, salah satunya 1. Tahqiq Kitab Al-Adzkar karya Imam Nawawi, 2. Kemuliaan Ahlul Quran, 3. Adab penghafal dan pengajar Al-Quran, 4. 50 persoalan medis, 5. Berobat dengan ruqyah ilmu dan praktik, dan beberapa buku lainnya. Alhamdulillah, sampailah kita di acara inti pada malam ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Kepada Syekh Ahmad Al-Misri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta jajaran. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DMI dan Ketua PBNU, Babinsa yang hadir, dan seluruh alim ulama, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga yang hadir di malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, segera dimudahkan oleh Allah urusannya, segera menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang punya hutang segera melunasi hutangnya. Nampaknya ada yang di sini bahagia, biar hutangnya segera lunas. Hutangnya segera lunas, nambah hutang lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita hadir di dalam Masjid Al-Falah. Al-Falah itu adalah keberuntungan, kemenangan. Maka yang hadir di sini tujuannya adalah mengharapkan keberuntungan. Hadir dalam majelis ilmu bukan hanya sekedar hadir jasadnya, tapi rohnya, telinganya, hatinya,
fokusnya. Jadi ketika kita menuju rumah Allah, tempat yang paling suci di muka bumi Allah. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allah fil ardil masajid." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid, rumahnya Allah. Siapapun hadir di rumah orang-orang besar, pejabat, orang kaya, dia akan memperhatikan rumahnya bersih dan rapi, dan dia akan merasakan kenyamanan. Ini kalau kita berada di rumah makhluk. Gimana kalau kondisi hati kita sedang berada di rumahnya Sang Khaliq Allah? Pasti setiap yang hadir di majelis ilmu di rumah Allah pasti akan merasakan ketenangan, ketenteraman jiwanya, hatinya. Kita punya permasalahan yang berbeda-beda, permasalahan yang kita hadapi setiap saat, setiap hari. Tapi pada saat kita masuk ke dalam rumahnya Allah, masuk ke masjid, majlis ilmu, berjumpa dengan ahli surganya Allah, insya Allah kita merasakan ketenangan dan keberkahan. Amin ya rabbal. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah membaca Al-Quran, mentadarusi artinya, atau menuntut ilmu, atau menunggu waktu sholat, menunggu waktu ibadah, melainkan Allah turunkan ketenangan bagi mereka, dan malaikat akan meliputi mereka, dan kita merasakan ketenangan, kemuliaan, keberkahan, dan ketenteraman jiwa kita ketika berada di rumah Allah. Dan lebih bagus lagi dan keistimewaan terbesar bagi seorang hamba, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut hamba-hamba yang hadir di Masjid Al-Falah malam ini di hadapan para penghuni langit. Siapa kita sampai kita disebut langsung oleh Allah? Siapa kita kalau kita dipuji oleh Allah? Siapa kita kalau kita dimuliakan oleh Allah? Allah tidak membutuhkan ibadah kita, sedekah kita, bantuan kita, bacaan Quran kita, salat kita, sujud kita, tidak diperlukan oleh Allah. Itu semua akan kembali kepada diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, masjid ini dibangun bukan hanya membangun fisiknya, tapi masjid ini dimakmurkan bukan dari segi pembangunan. Ada masjid yang sangat sederhana tapi dimakmurkan, dan banyak hamba-hamba yang beriman yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Tapi ada masjid-masjid yang dibangun dengan megah, menghabiskan berapa miliar, tapi sayang sekali sepi dan tidak ada pengunjungnya. Maka ini masjid mungkin sederhana pembangunannya dibanding masjid-masjid yang menghabiskan miliar rupiah. Tapi itulah yang kita harapkan adalah penghuni dan mereka yang memakmurkan rumah Allah. Coba perhatikan umat Islam. Saya mau bertanya kepada jamaah. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi yang hadir di sini disebut oleh Allah di hadapan para penghuni langit dan diliputi rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi pada saat kita hadir di masjid atau majelis ilmu, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di luar masjid. Maka pada saat Nabi merasakan kesulitan, ada beban atau permasalahan, fazi'a ila shalah, Nabi langsung salat. Coba kalau pada saat kita dapat masalah, dapat cobaan, ujian, kita langsung ngambil wudhu, sujud di hadapan Allah. Ya Rabb, Engkau yang maha memberi masalah ini, dan tidak ada satu pun yang bisa menjauhkan, menyingkirkan, menghilangkan permasalahan ini kecuali Engkau.
Rahmat Allah kalau turun tidak ada satupun yang berani menahannya. Tapi kalau rahmat ditahan oleh Allah, tidak ada satupun yang berani menurunkan rahmat tersebut kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, masjid ini dibangun agar kita makmurkan, agar kita isi. Coba perhatikan tadi subuh jamaah yang hadir malam hari ini, apakah sama dengan tadi subuh di Masjid Al-Falah? Harus jujur. Nanti saya doakan hidungnya pindah ke belakang lagi. Jadi para jemaah, pada saat kajian, yang mana yang didahulukan? Hadir di salat subuh berjamaah atau di masjid? Kan umat Islam kondisinya terbalik. Yang sunnah dijaga, yang wajib ditinggal. Lihat hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Ramai berbondong-bondong datang untuk salat Id, padahal hukumnya adalah sunnah. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sunnah. Tapi lihat pada hari raya saat salat subuh gak ada yang datang ke masjid, padahal salat subuh hukumnya wajib salat subuh. Maka saya pada saat salat subuh di hari raya saya bingung, jamaahnya pada meninggal apa? Tapi tiba-tiba ketika ke lapangan lah masih hidup. Ternyata banyak yang datang, nenek-nenek, anak-anak, bahkan yang sakit, yang pakai tongkat, yang pakai kursi roda, keluar semua. Para itu salat sunnah. Tapi giliran tadi subuh, sayang sekali tidak ada yang hadir. Pada saat dia salat subuhnya kesiangan. Jam 5:30, setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7, jam 8. Tapi giliran salat duhanya on time. Kenapa? Karena dia sering mendengar informasi salat duha adalah membuka pintu rizki. Halo? Masih hidup? Jadi pada saat dia dengar salat duha membuka pintu rizki, itu kekeliruan. Gak ada ajaran begitu. Salat duha ini adalah sedekah untuk bersendian dalam tubuh 360. Sedekahnya untuk bersendian kita ini adalah dengan salat duha. Minimal 2 rakaat. Maka salat duha ini apa? Seperti saya kasih perumpamaan, salat subuh seperti gerbang di depan. Kemudian salat duhanya seperti pintu masjid. Anda tidak bisa membuka pintu dalam kalau Anda tidak melewati gerbang masjid, betul? Maka Anda tidak bakalan meraih rizki yang berlimpah, rizki yang berkah kalau tidak salat subuh berjamaah. Maka hebatnya orang tua kita dulu, mereka di sini kalau mau jualan salat subuh dulu langsung dagang nasi uduk, nasi ulam dan seterusnya. Kenapa? Habis salat subuh karena mereka kebagian doa keberkahan dari Nabi. Semoga Allah berkahi umatku pada pagi hari ini. Jadi mereka salat subuh langsung kelar di depan rumah atau di mana jualan. 7:30 udah habis. Jam 8 habis. Ya Pak, kok jam segini udah habis? Ya alhamdulillah cepat habisnya. Kenapa? Karena dia salat subuh berjamaah. Karena dia menjaga yang wajib, bukan yang sunnah. Sunnah dijaga bagus, tapi itu sebagai hiasan. Perumpamaan wajibnya seperti gamis yang saya pakai dan jaket. Itu jadi penghias. Jadi kalau Anda tidak pakai gamis, cuma pakai jaket, lucu jadinya. Halo? Lucu tidak? Apakah saya perlu praktekkan? Jadi pada saat kita pakai gamis, itu yang namanya salat wajib. Pada saat pakai jaket atau sorban, itu namanya penghias, itu salat sunnah. Ada tambahan nilainya, ada penghiasnya. Tapi kalau Anda sampai salat duhanya on time, tapi salat subuhnya kesiangan, Anda tidak bakalan meraih keberkahan. Anda tidak bakalan meraih rizki yang berkah. Kenapa? Karena orang tua kita dulu mengajarkan bangun sebelum subuh. Maka orang yang bangunnya kesiangan, rizkinya tuh, ayamnya aja sudah bangun duluan. Masa kita kalah sama ayam? Sampai ada seorang ibu punya anak, dia punya ayam jago itu. Pada saat salat subuh dia bunyi. Anaknya langsung bangun. Suatu hari ayamnya itu enggak berbunyi. Sampai kesiangan salat subuhnya jam 7, jam 8 baru bangun. Kata maknya apa? Coba ayam itu kenapa? Jangan-jangan lagi sakit. Anaknya itu agak kurang seon. Dia kira itu alarm.
malah dibawa ke orang yang benerin jam. Orang yang suka benerin jam tuh. Pak, ini ayam tadi pagi kok nggak ada suaranya? Dikasih ke tukang jam. Kata tukang jam, lucu orang. Masa ayam dikasih ke saya untuk dibenerin? Memang itu jam tangan? Apa jam dinding? Akhirnya kata tukang jam, wah bagus juga ini. Orang pinter berlebihan. Disembeli ayamnya dimakan, tulangnya ditaruh di dalam piring. Yang punya ayam datang, maghrib datang, Pak gimana ayam saya? Itu aku lagi bongkar. Padahal udah dimakan dagingnya, cuma tinggal tulangnya. Aku lagi bongkar tuh, aku periksa apa yang rusak di dalamnya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba yang beriman, percuma kita diberikan masjid, percuma diberikan tempat ibadah, kita ini nggak rajin sholat, kita tidak hadir majelis taklim. Kalau kalian ke daerah-daerah seperti Ambon, Papua, bagaimana berharganya masjid? Saya keliling 90% Indonesia, kadang-kadang daerah-daerah mereka tidak ada masjid seperti ini. Kayak di daerah Ambon, di tempat-tempat yang luar biasa. Kadang-kadang di Kupang, luar biasa itu. Masjid-masjidnya itu dari kayu dan luar biasa itu bangunannya. Karena mereka kesulitan, bahan bangunan seperti ini sulit. Kalau ada masjid seperti ini tuh disebut Masjid Raya, Masjid Agung sebesar ini. Kenapa? Mereka di sana bahan bangunan itu mahal. Batu bata itu mahal, semen mahal. Jadi kita sudah diberi nikmat, tapi kita lupa dengan nikmat. Sehingga kita jarang ke masjid. Giliran ada santunan baru kita berbondong-bondong datang. Giliran ada penceramah baru kita datang. Kenapa kita tidak datang setiap hari? Tanpa diundang. Ada orang tidak mau masuk masjid, tidak mau beribadah di masjid. Sekali masuk masjid sombong di depan imam, tiduran lagi. Jadi astagfirullah, mati ternyata. Jangan bilang mati, lihat saya ya. Jadi dia tidak mau masuk ibadah, masuk salat berjamaah di masjid. Sekali dia masuk masjid malah di depan imam. Maka ada orang tetangga masjid tapi tidak dikenal oleh penghuni masjid. Pada saat dipanggil fulan meninggal dunia, orang saling bertanya, ini siapa? Loh, itu tetangga masjid kok, rumahnya sebelah-sebelah dengan masjid. Karena dia tidak pernah kunjung ke masjid, gak pernah hadir beribadah, bersolat di masjid, gak pernah ikut majelis taklim di masjid, maka gak ada satupun yang mengenalnya. Tapi ada bapak fulan, beliau jauh, naik motor, naik jalan kaki, menuju ke masjid. Yang meninggal fulan, oh yang biasa datang sebelum azan, yang biasa datang ini, yang biasa sholat di sini, yang biasa sholat di depan. Jadi banyak ahli ibadah mengenalnya, sehingga mereka berebut untuk menyolatkan jenazahnya. Beda dengan kita yang tidak dikenal di masjid. Antum ini dikenal di bumi, tapi nggak dikenal di langit, itu rugi. Antum ini pintar baca bahasa yang bermacam-macam dan bisa bahasa apa saja. Kalau tidak bisa baca bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu berbahaya. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Anda punya harta berlimpah, tapi harta itu tidak dijadikan jembatan menuju surganya Allah. Tidak dijadikan harta yang bermanfaat, membawa keberkahan, malah akan menjadi petaka dan Anda akan diazab dengan hartamu sendiri. Anda punya jabatan, kalau tidak dijadikan jabatanmu jembatan menuju surganya Allah, itu akan menjadi petaka untukmu. Anda diberi ilmu, tidak diajarkan dengan benar, bukan hanya memberikan ilmu yang bermanfaat, malah dia punya ilmu tapi menyesatkan banyak orang, dia akan diazab oleh Allah. Apa arti kita mengharapkan jabatan kalau jabatan kita seperti Fir'aun, menundukkan orang kepada dirinya agar dia dipanggil sebagai Tuhan, dia dituhankan, diagungkan, disanjung, dimuliakan. Apa arti Anda punya harta tapi tidak digunakan dalam hal yang bermanfaat? Seperti para jamaah yang hebat, karena mereka tahu itu tabungan untuk akhirat. Mereka yang ikut membantu sebenarnya kata santunan itu masih kurang tepat. Harusnya kita rubah menjadi kewajiban, hak dan kewajiban anak yatim. Hak kewajiban orang fakir miskin. Mereka punya hak dan kewajiban dalam harta kita. Maka tetangga-tetangga masjid tidak boleh ada yang sulit, tidak boleh ada yang susah. Pada saat pandemi, masjid itu jangan mikirin yang lain, hanya mikirkan tetangga-tetangganya. Mengisi perut orang.
Karena kalau manusia perutnya kosong, gampang menjual agamanya. Betul? Betul? Apa arti Anda punya harta, tetapi malah menjadi petaka seperti Qarun? Kemudian Allah telah tenggelamkan dia. Dia ditelan bumi beserta hartanya. Ketika ditanya, kenapa kau beroleh harta? Kok dari mana? Dia bilang, karena ilmu yang saya punya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku beroleh karena harta yang saya punya. Akhirnya kalau kita di Indonesia menggali, kemudian menemukan harta simpanan disebut harta kah? Padahal karunnya di mana? Kok bisa sampai di sini hartanya? Orang membayangkan harta karun itu ada di mana-mana. Harta karun itu berlimpah ada di mana-mana. Tapi apa manfaat dia punya harta sampai dikatakan kunci gudangnya saja yang di situ disimpan harta itu digotong beberapa orang. Kuncinya saja, apalagi isi hartanya. Tapi buat apa Anda punya harta tapi tidak menjadi manfaat untukmu? Malah akan menjadi petaka untuk kita. Kita ninggalin harta buat anak, buat keluarga, belum tentu mereka bersedekah berinfak untuk kita. Malah jadi rebutan. Kita dengar banyak kasus harta warisan jadi rebutan. Bukan harta warisan memperkuat dan mempererat silaturahim mereka. Ini kan harta warisan. Pernah saya diundang salah satu keluarga. Mereka ini sudah dibagikan harta warisan dan mereka berniat untuk membadalkan haji kedua orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Kemudian disisakan dari uang haji itu sekitar 100 jutaan. Tiba-tiba saya diundang meminta bagaimana kita bisa membadalkan haji orang tua. Saya bilang yang badal haji harus orang yang sudah pernah haji. Kemudian kata saya, kalau mau banyak teman-teman di Saudi daripada memberangkatkan orang dari sini menghabiskan angka besar, mendingan yang di sana. Nanti dia kirim sertifikatnya dan lain. Pada saat itu 2 orang badal haji 24 juta. Kan uang yang disisakan dari harta warisan untuk badal haji 100 juta. Saya bilang 24 berarti sisanya masih banyak, betul? Kata saya, karena kalian sudah niatkan 100 juta ini untuk orang tua, sisa dari 24 juta dari 100 itu silakan disedekahkan buat musholla, masjid, anak yatim, orang fakir miskin, pesantren dan lain, cetak Al-Quran, wakaf Quran dan lain sebagainya, silakan. Karena sudah niat kalian untuk orang tua. Yang terjadi, yang tidak disangka-sangka, salah satu anak dari almarhum itu, dia bilang, Syekh, mohon maaf, niat kami membadalkan haji buat orang tua. Dan Alhamdulillah 24 juta cukup. Sisanya dibagikan saja. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf gak punya waktu. Silakan Bapak, itu uang panas. Kalau mau dimakan terserah. Saya biarkan keluarga itu, saya pergi. Sebulan kemudian, 2 bulan, dapat kabar dari adiknya. Mereka semua menolak uang tersebut. Kata mereka, kita bagikan lillahi ta'ala saja atas nama orang tua. Disedekahkan, diwakafkan. Ternyata tidak sampai 1 bulan. Yang pertama, anak pertama yang mengambil uang itu sendiri, subhanallah malah anaknya celaka. Belum ada BPJS pada saat itu. Ternyata anaknya menghabiskan 60 sampai 70 juta operasi. Itulah karena kerakusan manusia memikirkan harta, jadi harta itu petaka untuknya, bukan malah rahmat untuknya. Pada saat kita lihat masjid, gak usah diminta oleh ketua DKM, para jamaah ini karpet kurang layak, kita mau ganti sebelum Ramadan. Tidak perlu. Tidak perlu kita digerakkan. Lampu mati, tidak perlu nunggu, langsung Anda ganti. Tapi diwakafkan atas nama orang tua yang sudah wafat. Diwakafkan, diniatkan agar istri kita sembuh, anak kita sembuh, suami sembuh, orang tua sembuh, untuk kesembuhan. Jadi diniatkan untuk apapun. Orang yang taruh kipas angin, yang taruh AC di sini, bayangkan betapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, sehingga itu dia meraih pahala dari puluhan ribuan jamaah yang sholat di sini selama alat yang dia wakafkan itu masih aktif dan berfungsi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa arti dari jabatan yang kau punya? Tapi seperti Fir'aun menundukkan manusia kepadanya agar dia dituhankan. Apa arti Anda punya harta kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah? Apa arti Anda punya istri solehah tapi Anda bukan suami yang soleh? Apa arti daripada Anda punya suami yang soleh tapi Anda bukan istri yang solehah?
Coba lihat Nabi Nuh. Beliau seorang rasul yang ahli ibadah luar biasa kesolehannya, tapi beliau memiliki istri yang sesat. Dan sebaliknya, seorang istri yang hebat solihah bernama Asia, istrinya Fir'aun, dan suaminya adalah Fir'aun yang Allah tenggelamkan bersama tentaranya di dalam laut ketika Nabi Musa dan kaumnya nyebrang laut tersebut. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, apa arti Anda punya anak yang soleh, rajin hafal Al-Quran, rajin ke masjid, tapi Anda bukan orang tua yang soleh sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim punya ayah yang buat berhala. Jadi dalam Sahih Bukhari, ayahnya Nabi Ibrahim masuk neraka. Bayangkan, apa arti Anda ini punya anak? Alhamdulillah, kata jamaah, anak saya ini alhamdulillah hafal 5 juz. Pertanyaan saya kepada bapak ini, bapak hafal berapa juz? Anakmu hafal Al-Quran 30 juz, bapak ini hafal juz berapa? Dia tidak hafal. Sedangkan maaf, keinginan orang tua, harapan orang tua, anaknya menjadi soleh-solehah. Bagaimana anak menjadi soleh-solehah? Ayahnya lagi azan, masih nonton TV. Maka para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hadirnya masjid, jangan hadirnya harta untuk kita, jangan hadirnya jabatan untuk kita, jangan hadirnya punya teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, kemudian kita tidak berubah menjadi orang yang lebih bagus lagi. Halo? Halo? Jadi jamaah harus menjawab pertanyaan ini dengan tulus dan jawaban yang jujur dalam hati. Kira-kira besok subuh jamaah yang hadir ini semua akan hadir kembali besok salat subuh? Biasa orang Betawi kalau bilang insya Allah berarti nggak jadi. Nah, insya Allah katanya, kalau besok ada penceramah terkenal, saya yakin pada juga jamaah. Cuma hanya ketemu dengan makhluk, bisa jadi Anda lebih mulia dari yang ceramah. Bisa Anda lebih mulia dari penceramah tersebut. Tapi sayang sekali kita yang menjauh dari Allah. Coba kalau kita makin mendekat kepada Allah, kita mendekatkan keluarga kita kepada Allah, kita mendekatkan anak keturunan kita kepada Allah. Kita hidup di zaman fitnah. Lihat sekarang zaman medsos, bergaulan bebas, narkoba. Anak-anak kita bagaimana rusaknya anak. Maaf, anak kita ini kalau di rumah gak lepas dari handphone. Dan dulu orang salafus saleh tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Dia pulang, anak pulang, orang tuanya baca Quran. Sekarang anak pulang, maknya lagi tiktokan. Saya kaget beberapa hari awal muncul TikTok itu. Saya lihat lagi di supermarket besar, tiba-tiba ada 2 anak perempuan lagi goyang-goyang sendiri itu kayak orang gila. Saya kepikiran ini jangan-jangan kerasukan jin. Saya mau ruqyah, saya datang. Lah, ternyata dia taruh handphone di depan dia lagi joget. Allahu Akbar. Maka bagaimana Anda sebagai orang tua menjadi contoh buat anak kita? Memberikan teladan yang baik kepada anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun kaum perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi usahakan dalam sehari satu waktu saja datang ke masjid. Salat subuh, salat duhur, salat asar, maghrib, isya, dalam sehari 1 waktu saja. Ajak anakmu, suamimu, ajak salat subuh berjamaah. Kadang-kadang seorang ayah mau membangunkan anaknya, kata emaknya apa? Kasihan anak itu, lagi tidur, besok dia ada sekolah, besok dia ada apa. Padahal itu keselamatan untuknya. Halo? Halo? Jadi ibu-ibu datang ke masjid, jangan ninggalin suaminya di rumah. Bapak-bapak dari rumah datang ke masjid, jangan sampai ninggalin istri dan anak. Jangan kira Anda rajin ibadah datang ke masjid 5 waktu, bertahun-tahun gak ketinggalan salat jamaah, antum masuk surga gak bakalan. Antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Antum akan ditanya oleh Allah. Antum akan dihisab lebih berat oleh Allah, karena antum sebagai kepala rumah tangga. Seorang suami, seorang ayah sebelum ke rumah Allah, dia tenteng anaknya, dia ngajak anaknya, ngajak istrinya. Kenapa? Beribadah. Tapi zaman sekarang zaman ajaib, banyak orang tua memikirkan isi perut anak,
dibanding memikirkan isi keimanan anaknya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, pasti di Masjid Al-Falah diadakan kajian, adakan taklim, tapi kira-kira yang hadir berapa orang? Kira-kira yang hadir kita, maaf, kita hadir ke sini bukan menjadi ustadz dan ustazah. Minimal kita hadir di sini untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih pandai taat, lebih bagus lagi, lebih pandai bersyukur, lebih pandai untuk beribadah. Maaf, banyak umat Islam kita di Indonesia, ada minimal 10 juta umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. 10 juta lebih, bayangkan. Tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana masuk surga? Firman Allah Anda tidak tahu. Firman Allah Anda tidak bisa baca. Sampai Nabi Muhammad Anda tidak kenal. Cuma hanya kenal namanya Muhammad ibnu Abdullah. Tidak kenal istri Rasulullah. Tidak kenal putra-putri Rasulullah. Tidak mengenal Rasulullah kapan lahir, kapan wafat, kapan hijrah. Itu kita tidak mengenal. Bagaimana kita mau masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita hidup di dunia, kita ini melewati sebuah jembatan. Tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita di akhirat. Dunia ini hanya jembatan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab La Tahzan, jangan bersedih, karangan Dr. Aidil Qarni diterjemahkan bahasa Indonesia. Di situ kitab yang sangat bagus sekali, memotivasi kita umat Islam agar tidak boleh sedih, tidak boleh cemas, tidak boleh takut. Ada seorang ibu membangunkan anaknya tengah malam, "Nak, ayo bangun sholat." Kata anaknya, "Mah, biarkan aku istirahat." Kata ibunya, "Nak, tidak ada istirahat di dunia. Istirahat ketika kamu berada di dalam surganya Allah." Gak ada istirahat di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Jadi tidak ada yang tenang, tidak ada yang hidup bahagia di dunia. Gak ada yang seterusnya sehat, dan tidak ada yang seterusnya mudah, tidak ada yang seterusnya kaya. Pasti mengalami banyak cobaan dan ujian. Maka pada saat kita hidup di dunia, kita tujuannya adalah ridhonya Allah. Tujuan adalah mendekat kepada Allah. Allah akan mendekatkan segala-galanya kepada kita. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah menjauhkan segala-galanya dari kita. Mohon maaf, orang tua yang punya anak di pesantren, gimana orang tuanya bersama Al-Quran? Maka seorang ulama ditanya, gimana para salafus salih bersama Al-Quran? Kata beliau, sebagaimana kita bersama handphone, tidak lepas dari handphone. Maaf, mau tidur lihat handphone, bangun tidur lihat handphone. SMS terakhir, pesan terakhir yang dibaca WA, bukan pesan terakhir, adalah pesan Allah. Surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi setiap malam mau tidur baca. Ternyata surat yang kita baca adalah surat kiriman dari teman, pesan dari di grup. Tapi saya bingung sama umat. Kenapa sih kalau kita pegang handphone, lihat dan baca WA, nonton YouTube, nonton Facebook, nonton TikTok, nonton Instagram, berjam-jam tidak bosan? Kenapa giliran untuk baca Al-Quran badangan ngantuk? Halo? Kenapa? Pada saat kita lagi baca WA, handphone, berjam-jam nonton, kenapa kita tidak ini? Tidak ada yang ngantuk ya? Melek matanya. Tapi giliran baca Al-Quran, ngantuk, nggak tahu kenapa. Baru baca, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Masa diterusin? Udah tahu salah, kenapa? Karena kita tidak punya waktu. Giliran baca pesan berkali-kali, SMS berkali-kali, tapi baca pesan Allah nggak mau. Bagaimana mau masuk surga? Bagaimana mau diridhai Allah? Bagaimana mau dicintai Allah? Maaf, bagaimana dengan sholat malam kita? Bagaimana dengan bacaan Quran kita? Terakhir kali Anda baca Quran karena cinta dengan Quran, masuk masjid, ngambil Quran baca. Apa harus nunggu orang meninggal dulu? Harus ikut tahlilan dulu? Harus ikut malam Jumat dulu? Jumat pagi baru baca Yasin? Tidak. Anda ambil Al-Quran, baca surat-surat yang lain. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Gak harus satu surat full habis. Tapi berpindah-pindah ayat Al-Quran.
biar menikmati hidangan Allah di dalam Al-Quran. Maaf, gimana dengan sholat malam kita? Halo? Terakhir kali kita sholat malam kapan? Hah? Terakhir kali kita sholat malam kapan? Maaf, banyak jamaah bilang, Syekh, biasa kalau saya malam hari itu, nggak enak, lagi ya kecapean, kelelahan, bangunnya kesiangan katanya. Coba, kalau di tengah malam Anda mules, apa yang terjadi? Bangun tidak? Kenapa tidak ditahan? Gak bisa. Kenapa urusan panggilan perut Anda tidak tahan, langsung lari. Tapi panggilan Allah Anda malah ditunda-tunda. Maka azan subuh kita di Indonesia beda dengan azan subuh kita di Arab. Gimana? As-salatu khairum minan naum. Salatnya panjang, tidurnya pendek. Itu kalau di Arab azannya begitu. Kalau kita di Indonesia dibalik. As-salatu khairum minan naum. Ternyata tidur kita lebih panjang dibanding sholatnya. Sampai dilakukan aja sholatnya pendek, tidurnya panjang. Maaf, kalau Anda mencoba malam ini karena sudah hadir majelis ilmu, praktikkan langsung. Umur itu tidak ada yang tahu. Tahun kemarin banyak teman, saudara, sahabat cuma kena virus aja yang membingungkan dunia. Dalam sehari 2 hari meninggal dunia. Kan kita nggak tahu. Jangan tertipu Anda sehat. Belum tentu. Banyak orang sehat walafiat. Saya punya teman banyak, termasuk almarhum Syekh Ali Jabir. Itu beliau tidak punya penyakit. Tiba-tiba kena COVID, subhanallah. Dalam hitungan hari sudah meninggal dunia. Ulama-ulama, kayak Tengku Zulkarnain cuma hanya mengalami panas doang, demam doang. 1-2 malam hilang juga, subhanallah. Padahal beliau gagahnya, sehatnya, kuatnya. Beliau jamaah tabligh, kemanapun beliau berdakwah. Tapi subhanallah, itulah yang diperhatikan adalah apa? Hati-hati, jangan tertipu dengan umurmu. Jangan tertipu dengan masa mudamu. Jangan tertipu dengan apa yang kau punya. Tapi Anda selalu hadir di depan Allah. Ada orang bilang, kepingin bangun sholat malam tapi susah, betul? Ada 3 cara agar kita bisa bangun sholat malam. Yang pertama, pasang niat. Yang pertama, pasang niat. Niatkan, ya Rabb, bangunkan saya tengah malam untuk sholat tahajud. Yang kedua, pasang alarm. Pasang apa? Yang ketiga, minum 2 botol air. Nanti tengah malam pasti bangun. Ngapain? Itu orang gak benar. Tapi kalau orang hebat, dia gak bilang bangun kencing tidur lagi, enggak. Tapi bangun wudu, salat lagi. Orang yang beriman gak pakai kata kencing, karena kan kita mumpung ke kamar mandi. Sekalian ambil wudu, sekalian salat 2 rakaat. Anda ngeluh punya banyak masalah. Anda ngeluh suami Anda bukan rajin ibadah. Anda ngeluh anakmu tidak mau salat dan tidak ibadah di masjid. Apakah Anda sudah mengelar sajadah di tengah malam? Mengeluh, mengadu, bercerita di hadapan Allah? Tapi tidak, dia ngeluh sama teman, sama guru, sama tetangga, sama orang tua, sama mertua, tapi dia tidak pernah bercerita kepada Yang Maha Kuasa Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan para jamaah yang hadir di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan jangan cuma kita hadir malam hari ini, kemudian kita bubar, kita lupa sama Allah, lupa dengan Al-Quran, lupa dengan sholat berjamaah, lupa dengan pengajian, lupa dengan sholat subuh. Kita harus praktikkan, buktikan umat Islam ini hebat, bisa mengalahkan umat-umat yang lain. Halo? Kata orang-orang Yahudi, mereka mengatakan umat Islam ini jangan takut kepada mereka, kecuali kalau sholat subuh mereka bukan seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau umat Islam di masjid manapun sholat subuhnya sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, segitu ramainya, segitu hebat bangun pagi hari, maka di situ baru umat Yahudi pada takut. Baru kemarin orang-orang di Gaza, Palestina itu diserang kembali. Kenapa? Karena kelemahan kita. Kita subuhnya kesiangan, bagaimana mau memenuhi panggilan Tuhan? Subuhnya aja masih terlantar. Ada yang bangun jam 6, ada jam 7, ada yang tidak sholat sama sekali. Ada yang sholat karena kebutuhan, ada keperluan.
Ada yang datang ke pengajian karena mau ketemu dengan seseorang, bukan karena dia hadir ingin mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah hadirin dan hadirat di malam hari yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir bisa menjadi pribadi yang lebih bagus lagi, taat beribadah, berakhlak mulia, dan mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Mudah-mudahan yang punya dosa diampuni oleh Allah, yang punya hutang segera melunasi hutangnya, yang punya permasalahan segera menyelesaikan permasalahannya. Mudah-mudahan yang belum dapat keturunan diberikan keturunan salih salihah, yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan merahmati kita. Amin ya rabbal. Sebelum saya akhiri dengan doa kafaratul majlis, saya persilakan bagi jamaah kita membuat perjanjian menuju surganya Allah. Setuju? Setuju? Mohon dengan segala hormat bergandengan tangan. Pegang tangan yang sebelah kanan sambil duduk, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Jangan sampai salah pegang istri orang. Silakan bapak-bapak, silakan dengan segala hormat. Ibu-ibu semuanya ikutin bacaan saya. Tim hadrah silakan. Ikutin bacaan saya. Bismillah. Belum kedengaran suaranya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu, aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji mengajak ke surga. Agar ikat janjinya, peluk yang kanan dan peluk yang kiri. Jangan sampai salah perpelukan dengan istri orang. Silakan peluk yang kanan, peluk yang kiri agar mengikat janjinya biar bisa jumpa kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dipeluk, diingatkan, jangan lupa kalau masuk surga tidak lupa sama saya. Halo? Halo? Tadi perjanjian antara kalian saling mengajak ke surga, sekarang perjanjian dengan saya, setuju? Kalau kalian masuk surga lebih awal, agar menunggu saya di pintu surga, biar masuk surga bersama, setuju? Tapi kalau saya masuk surga, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan tausiah dari Syekh Ahmad Al-Misri. Semoga tausiah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, pemberian secara simbolis santunan kepada anak yatim oleh Ketua Koordinasi Yatim. Kami panggil Saudara Aziz, Saudara Afgan, Saudara M. Aziz, Saudara Noval.
persilakan juga untuk para jamaah yang ingin mengikuti acara tersebut dipersilakan. Untuk acara terakhir yaitu adalah santunan kepada anak yatim dan duafa. Kami panggil Pak Ketong, Pak Slamet, Bu Mul, pemberinya Ibu Rohimah dan Ustadz Ilham. Kami persilakan kepada Ibu Siti Rohimah, Bapak Ustadz Ilham, dan Bapak Hari Sucipto untuk maju ke depan sebagai pemberian simbolis santunan kepada duafa. Ini banyak banget yang sekarang kan itu udah lolos. Yang ini nih alhamdulillah sampai Ya. patatan. Ini. Alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Kami berdua selaku pembaca hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.